Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan simulasi soal ya, atau latihan soal untuk P3K kompetensi teknis pengadministrasi perkantoran bagian ke-9. Dalam bagian 9 ini ya, atau part 9, nanti kita akan ada 45 soal teman-teman yang akan kita simulasikan atau kita latihan ya. Oke, jadi kompetensi teknis ya dalam P3K itu untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Jadi pengadministrasi perkantoran ya memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang pengadministrasian umum, pemerintahan dan pelayanan publik. Ini uraian tugasnya, teman-teman, contoh ya. Sebenarnya banyak uraian tugasnya, ini hanya garis besarnya aja ya. Jadi yang pertama melakukan kegiatan pengadministrasi yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi, penyusunan laporan ya di bidang pengadministrasian umum, kemudian melakukan tata kelola administrasi di instansi, kemudian menerima, mencatat, menyortir surat kebutuhan pegawai sesuai dengan prosedur, kemudian mendistribusikan surat undangan, surat kedinasan ke SKPD, kemudian memberi lembar pengantar pada surat ya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang keenam, mengelompokkan surat usul pengembangan SDM, jenis sifatnya sesuai dengan prosedur. Kemudian pembuatan rencana kebutuhan barang unit, rencana tahunan barang unit, dan pengadaan barang. Kemudian 8, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi ini hanya garis besar ya. Jadi tugas pengadministrasian itu banyak sebenarnya. Tidak hanya 8 poin ini, tetapi lebih luas lagi. Nah ini hanya garis besarnya saja. Oke teman-teman, kita langsung saja ya simulasi soal yang pertama. Salah satu tugas utama administrasi umum adalah mengelola dokumen kantor. Apa langkah pertama yang biasanya dilakukan dalam proses pengarsipan dokumen? A. Menyimpan dokumen tanpa label. B. Menentukan sistem pengarsipan yang akan digunakan. C. Menghancurkan dokumen yang tidak diperlukan. D. Menandai dokumen dengan warna berbeda. Atau E. Mengumpulkan semua dokumen yang tersedia. Jawabannya adalah Oke, kita lihat. Jawaban yang benar adalah yang B ya teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Langkah awal pengarsipan adalah menentukan sistem pengarsipan yang sesuai, seperti berdasarkan abjad, kemudian kronologis, atau topik. Ini membantu organisasi dalam menemukan dokumen dengan efisien ya. Jadi jawabannya yang B teman-teman. Menentukan sistem pengarsipan yang akan digunakan. Selanjutnya, ketika seorang karyawan sedang menerima telepon resmi dari kantor, di kantor, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah A. Memastikan telepon tidak terlalu lama. B. Langsung mencatat pesan tanpa mendengarkan detail. C. Membuka dengan menyebutkan nama perusahaan saja. D. Menggunakan bahasa informal agar terkesan santai. E. Memastikan menggunakan nada suara yang sopan dan profesional. Jawabannya adalah Oke, kita lihat. Jawaban yang benar adalah yang E ya. Kita lihat pembahasannya. Komunikasi telepon resmi harus profesional dan sopan. Nada suara yang baik itu mencerminkan citra daripada perusahaan ya, atau citra daripada sebuah instansi atau lembaga. Jadi jawabannya yang E, memastikan menggunakan nada suara yang sopan dan profesional. Selanjutnya, surat masuk dalam kegiatan administrasi harus terlebih dahulu. A. Langsung diberikan kepada manajer. B. Diabaikan jika tidak penting. C. Dicatat dalam buku agenda atau sistem pencatatan. D. Dimasukkan ke dalam map arsip. E. Diteruskan ke semua departemen. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah ya yang C ya. Kita lihat pembahasan. Surat masuk perlu dicatat dalam buku agenda atau sistem pencatatan untuk memastikan setiap dokumen diterima dan diidentifikasi dengan baik. Jadi jawabannya yang C ya. Dicatat dalam buku agenda atau sistem pencatatan. Selanjutnya,
Apa yang dimaksud dengan rapat efektif dalam konteks pengadministrasi perkantoran? A. Rapat yang menghabiskan waktu sesingkat mungkin. B. Rapat yang diikuti oleh seluruh staf. C. Rapat yang memiliki agenda jelas dan menghasilkan keputusan. D. Rapat tanpa catatan atau notulen. E. Rapat yang dilakukan secara online. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Kita lihat pembahasan. Rapat efektif memiliki agenda yang jelas dan mampu mencapai tujuan dengan keputusan yang dibuat selama rapat berlangsung ya. Jadi jawabannya yang C ya. Rapat yang memiliki agenda jelas dan menghasilkan keputusan. Jadi yang C. Selanjutnya, bagaimana Anda memastikan semua dokumen yang telah selesai diproses tetap mudah diakses kembali? A. Mengelompokkan dokumen secara elektronik berdasarkan jenisnya. B. Menyimpannya tanpa klasifikasi khusus agar semua terlihat bersamaan. C. Menggabungkan dokumen baru dengan dokumen lama tanpa pengaturan. D. Menyimpan dokumen hanya di perangkat pribadi untuk keamanan. E. Menyimpan semua dokumen di lemari arsip di satu tempat tanpa mengelompokkan. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasan. Mengelompokkan dokumen secara elektronik berdasarkan jenisnya agar dokumen yang telah selesai diproses tetap mudah diakses kembali ya. Jadi jawabannya yang A teman-teman. Mengelompokkan dokumen secara elektronik berdasarkan jenisnya. Selanjutnya, apa tujuan utama dari manajemen waktu dalam administrasi perkantoran? A. Mengurangi jumlah pekerjaan. B. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. C. Membatasi komunikasi antar departemen. D. Memastikan semua staf bekerja lembur. Atau E. Membuat pekerjaan lebih rumit. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan. Manajemen waktu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Memastikan tugas diselesaikan tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas. Jadi jawabannya yang B teman-teman ya. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya, pengelolaan inventaris kantor dilakukan untuk A. Memastikan barang selalu tersedia saat diperlukan. B. Mengurangi jumlah barang di kantor. C. Mengurangi anggaran belanja. D. Menambah jumlah barang tanpa perhitungan. Atau E. Menyederhanakan laporan keuangan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasan. Tujuan utama pengelolaan inventaris adalah memastikan ketersediaan barang agar operasional kantor berjalan lancar. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman. Memastikan barang selalu tersedia saat diperlukan. Selanjutnya, proses standar dalam menangani dokumen rahasia adalah A. Menyimpan di meja kerja terbuka. B. Membiarkannya tanpa pengawasan. C. Menyimpannya di tempat yang terkunci dan aman. D. Memberikan salinan kepada semua karyawan. Atau E. Menaruhnya di tempat umum untuk referensi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C tentunya ya teman-teman. Karena ini adalah dokumen rahasia ya. Pembahasan dokumen rahasia harus disimpan di tempat yang terkunci dan aman untuk menjaga kerahasiaannya. Jelas ya? Jadi jawabannya ya adalah menyimpannya di tempat yang terkunci dan aman. Selanjutnya, apa fungsi utama dari buku agenda dalam kegiatan administrasi? A. Mencatat semua kegiatan dan komunikasi resmi. B. Mengatur keuangan perusahaan. C. Memastikan kebersihan ruangan kerja. D. Menyusun rencana kerja tahunan. Atau E. Menentukan struktur organisasi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang A tentunya ya. Pembahasan. Buku agenda berfungsi untuk mencatat semua kegiatan dan komunikasi resmi seperti surat masuk, surat keluar, dan rapat-rapat. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman. Mencatat semua kegiatan dan komunikasi resmi. Selanjutnya, dalam menangani konflik antar staf di kantor, langkah pertama yang harus diambil adalah A. Memberikan hukuman kepada kedua pihak.
B. Mengabaikan konflik tersebut. C. Mendengarkan masalah dari kedua pihak secara objektif. D. Memindahkan salah satu staf ke departemen lain. Atau E. Membuat keputusan sepihak. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan langkah awal adalah mendengarkan masalah dari kedua pihak secara objektif untuk memahami akar permasalahan sebelum mengambil sebuah keputusan. Jadi jawabannya yang C, mendengarkan masalah dari kedua pihak secara objektif. Selanjutnya, Anda perlu membuat laporan bulanan untuk diserahkan kepada pimpinan. Apa yang paling Anda prioritaskan? A. Menyusun data terbaru yang akurat dan relevan dengan kegiatan kantor. B. Mengumpulkan data sebanyak mungkin tanpa memfilter relevansinya. C. Mengambil data lama untuk menghemat waktu dalam penyusunan laporan. D. Menghindari data yang terlalu rinci agar laporan cepat selesai. Atau E. Menunda membuat laporan karena pekerjaan lain masih banyak. Jawabannya adalah yang benar. Jawabannya adalah yang A ya. Kita lihat pembahasan. Menyusun data terbaru yang akurat dan relevan dengan kegiatan kantor adalah salah satu prioritas dalam pembuatan laporan bulanan, gitu ya. Jadi laporan yang kita berikan kepada pimpinan ya dalam laporan bulanan tentu harus data yang terbaru ya, kemudian yang akurat, kemudian dia relevan ya dengan kegiatan kantor. Jadi yang A jawabannya. Selanjutnya, dalam mengelola surat keluar, dalam pengelolaan surat keluar, penomoran surat biasanya ditentukan berdasarkan A. Jumlah surat yang diterima dalam 1 bulan, B. Sistem kode yang berlaku dalam instansi, C. Keinginan pegawai yang membuat surat, D. Urutan waktu pengiriman surat, atau E. Nomor telepon penerima surat. Jawabannya adalah Oke, jawaban yang benar adalah yang B ya teman-teman. Kita lihat pembahasan. Penomoran surat keluar ditentukan berdasarkan sistem kode yang berlaku di instansi atau lembaga. Mencakup urutan surat, kemudian tanggal, kemudian kode unit kerja. Jadi jawabannya yang B teman-teman ya. Sistem kode yang berlaku dalam instansi. Selanjutnya, apa tujuan utama dari pemberian tanda atau kode pada surat masuk? A. Mempermudah pencarian surat di kemudian hari. B. Memberikan nilai estetika pada dokumen. C. Mengurangi jumlah surat yang diterima. D. Memastikan semua surat diterima penerima. Atau E. Meningkatkan jumlah surat yang diarsipkan. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang A teman-teman ya. Pembahasan. Pemberian tanda atau kode pada surat masuk bertujuan untuk mempermudah pencarian dan pengelompokan dokumen di kemudian hari. Jadi jawabannya yang A teman-teman ya. Mempermudah pencarian surat di kemudian hari. Selanjutnya, dalam sistem tata naskah dinas pemerintahan, surat keluar yang bersifat sangat penting dan rahasia biasanya A. Ditulis tangan langsung oleh kepala instansi. B. Dicetak dalam warna kertas khusus. C. Diberi tanda khusus seperti kata rahasia dan disegel. D. Distribusikan secara elektronik tanpa dokumen fisik. E. Tidak memerlukan penomoran. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang C tentunya ya. Kita lihat pembahasan. Surat keluar yang sangat penting dan rahasia diberi tanda khusus seperti kata rahasia ya, atau sangat rahasia. Dan seringkali disegel untuk menjamin kerahasiaannya. Jadi jawabannya yang C ya. Diberi tanda khusus seperti kata rahasia ya. Dan disegel. Selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab menandatangani surat keluar dalam instansi pemerintah? A. Pegawai administrasi. B. Kepala bagian tata usaha. C. Kepala instansi atau pejabat yang diberi wewenang. D. Sekretaris pribadi. Atau E. Semua staf kantor. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya.
Pembahasan surat keluar dalam instansi pemerintah biasanya ditandatangani oleh kepala instansi atau pejabat yang diberi wewenang untuk mewakili. Jadi jawabannya yang C, kepala instansi atau pejabat yang diberi wewenang. Selanjutnya, setelah diterima, surat masuk yang ada relevan atau tidak memiliki nilai penting harus A. dicatat seperti surat biasa, B. diabaikan tanpa tindakan lebih lanjut, C. dihancurkan dengan alat penghancur dokumen, D. diberikan kepada pegawai lain untuk diperiksa, atau E. disimpan tanpa pencatatan. Kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan. Surat yang tidak relevan atau tidak memiliki nilai penting sebaiknya dihancurkan untuk menjaga efisiensi pengelolaan dokumen dan kerahasiaan data. Jadi jawabannya yang C ya. Dihancurkan dengan alat penghancur dokumen. Selanjutnya, proses distribusi surat masuk dilakukan setelah surat melalui tahapan A. arsipkan, B. pembuatan konsep surat, C. penandatanganan oleh pimpinan, D. pencatatan dan disposisi, atau E. pemberian kode warna. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya. Pembahasan distribusi surat masuk dilakukan setelah surat dicatat dan diberi disposisi oleh pimpinan yang menentukan tindakan lebih lanjut. Jadi jawabannya yang D, teman-teman. Pencatatan dan disposisi. Selanjutnya, dalam pengelolaan surat keluar, konsep surat harus dibuat dengan memperhatikan A. format dan bahasa sesuai standar tata naskah dinas, B. keinginan penulis surat, C. gaya bahasa penerima surat, D. warna kertas yang digunakan, atau E. jumlah halaman surat. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasan. Konsep surat keluar harus disusun sesuai dengan format dan bahasa standar tata naskah dinas agar terlihat resmi dan sesuai protokol pemerintahan. Jadi jawabannya yang A. Format dan bahasa sesuai standar tata naskah. Selanjutnya, surat yang telah selesai diproses, baik surat masuk maupun keluar harus A. langsung dihancurkan, B. dicatat dalam laporan bulanan, C. diarsipkan sesuai sistem pengarsipan yang berlaku, D. diberikan kepada pegawai lain untuk diperiksa, atau E. dibiarkan di meja kerja staf. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan surat yang selesai diproses harus diarsipkan sesuai sistem pengarsipan agar mudah ditemukan jika diperlukan di kemudian hari. Jadi jawabannya yang C ya. Diarsipkan sesuai sistem pengarsipan yang berlaku. Selanjutnya, salah satu keuntungan utama penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan surat keluar masuk adalah A. meningkatkan jumlah surat yang dikirim, B. mengurangi kebutuhan pegawai administrasi, C. mempermudah pencatatan, pelacakan, dan pengarsipan, D. mengurangi pentingnya format tata naskah dinas, E. menghilangkan kebutuhan supervisi oleh atasan. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya, teman-teman. Pembahasan penggunaan teknologi digital membantu dalam pencatatan, pelacakan, dan pengarsipan surat secara lebih efisien dan akurat. Jadi jawabannya yang C ya, untuk mempermudah pencatatan, kemudian pelacakan, kemudian pengarsipan. Selanjutnya, salah satu fitur penting dalam aplikasi manajemen surat elektronik adalah A. pemindaian otomatis dan pengarsipan surat masuk, B. kemampuan mengubah format surat menjadi berbagai desain grafis, C. meningkatkan aksibilitas surat untuk semua orang, D. menghapus surat setelah 30 hari secara otomatis, atau E. menggunakan password universal untuk semua pegawai. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A, teman-teman ya. Kita lihat pembahasannya.
Fitur penting dalam aplikasi manajemen surat adalah pemindaian otomatis untuk mengkonversi surat fisik menjadi bentuk digital yang dapat diarsipkan secara elektronik. Jadi jawabannya yang A, teman-teman ya. Untuk pemindaian otomatis dan pengarsipan surat masuk. Selanjutnya, apa keunggulan utama teknologi tanda tangan elektronik dalam pengelolaan surat keluar pemerintah? A. Mengurangi kebutuhan pencatatan surat. B. Menjamin keaslian dokumen dan keabsahan legalnya. C. Memastikan surat hanya dapat dilihat oleh penerima. D. Mempermudah pengarsipan manual. Atau E. Menghapus kebutuhan untuk nomor surat. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B, teman-teman ya. Pembahasan. Tanda tangan elektronik menjamin keaslian dokumen dan keabsahan legalnya, sehingga dapat menggantikan tanda tangan manual dalam proses surat menyurat resmi. Jadi jawabannya B ya. Menjamin keaslian dokumen dan keabsahan legalnya. Oke. Selanjutnya, dalam pengelolaan surat berbasis digital, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah A. Menyimpan semua surat dalam format PDF tanpa kategori. B. Mengatur akses surat sesuai tingkat otoritas pegawai. C. Menghapus surat setelah selesai diproses. D. Menonaktifkan sistem pencatatan manual. Atau E. Membagikan surat ke semua unit tanpa pengecekan. Jawabannya adalah jawaban yang benar adalah yang B, teman-teman ya. Kita lihat pembahasannya. Surat digital harus diatur aksesnya sesuai dengan tingkat otoritas pegawai untuk menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan. Jadi jawabannya yang B, teman-teman. Mengatur akses surat sesuai tingkat otoritas pegawai. Selanjutnya, apa tantangan utama dalam penerapan teknologi digital untuk pengelolaan surat keluar masuk di instansi pemerintah? A. Kurangnya pelatihan staf dalam penggunaan teknologi. B. Tingginya biaya kertas dan tinta. C. Sulitnya menemukan surat yang diarsipkan secara elektronik. D. Sistem yang mengharuskan surat disimpan dalam bentuk fisik. Atau E. Waktu pengolahan surat yang lebih lama ya. Waktu pengolahan surat yang lebih lama. Selanjutnya, jawaban yang benar adalah Oke, sudah. Kalau sudah, kita lihat jawaban yang benar adalah yang A, teman-teman ya. Pembahasan, salah satu tantangan utama adalah kurangnya pelatihan tetap dalam penggunaan teknologi digital yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pengelolaan surat atau kurangnya optimalisasi sistem. Jadi jawabannya yang A, teman-teman ya. Kurangnya pelatihan staf dalam penggunaan teknologi. Selanjutnya, salah satu tugas utama staf administrasi dalam menyiapkan bahan rapat adalah A. Membuat keputusan terkait agenda rapat. B. Menyusun dan menggandakan bahan presentasi untuk rapat. C. Menggantikan pimpinan jika berhalangan hadir. D. Menentukan peserta yang wajib hadir. Atau E. Menyampaikan hasil rapat langsung kepada publik. Jawabannya adalah Oke, jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Kita lihat pembahasan. Staf administrasi bertanggung jawab untuk menyusun dan menggandakan bahan presentasi agar seluruh peserta rapat memiliki dokumen yang diperlukan. Jadi jawabannya yang B ya, teman-teman. Menyusun dan menggandakan bahan presentasi untuk rapat. Selanjutnya, saat menyiapkan rapat, staf administrasi perlu memastikan daftar hadir disiapkan untuk tujuan A. Mencatat peserta yang memberikan pendapat. B. Memudahkan peserta untuk mengetahui jadwal. C. Mencatat kehadiran peserta untuk dokumentasi resmi. D. Mengidentifikasi staf yang tidak aktif selama rapat. E. Mengukur keberhasilan rapat berdasarkan jumlah peserta.
Kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan daftar hadir disiapkan oleh staf administrasi untuk mencatat kehadiran peserta sebagai bagian dari dokumentasi resmi yang akan digunakan untuk arsip atau laporan. Jadi jawabannya yang C, teman-teman. Mencatat kehadiran peserta untuk dokumentasi resmi. Selanjutnya, apa langkah penting yang harus dilakukan staf administrasi sebelum rapat berlangsung? A. Mengatur ruangan dan memeriksa kelengkapan alat rapat. B. Menetapkan tujuan rapat. C. Membatalkan rapat jika bahan belum lengkap. D. Memberikan undangan secara verbal kepada peserta. Atau E. Mencetak hasil notulen rapat sebelum rapat dimulai. Jawabannya adalah Oke, jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasan sebelum rapat, staf administrasi harus mengatur ruangan dan memastikan kelengkapan alat seperti proyektor, papan tulis, atau dokumen rapat agar rapat dapat berjalan dengan lancar. Jadi jawabannya yang A, teman-teman ya. Jadi mengatur ruangan dan memeriksa kelengkapan daripada alat-alat untuk bahan rapat ya. Jadi yang A. Selanjutnya, mengapa penting bagi staf administrasi untuk mempersiapkan agenda rapat dengan baik? A. Agar pimpinan tidak perlu berbicara panjang lebar. B. Untuk memastikan semua peserta memahami alur diskusi. C. Supaya rapat selesai dalam waktu yang singkat. D. Agar semua peserta dapat hadir tepat waktu. Atau E. Untuk meningkatkan dokumentasi arsip tanpa keterlibatan pimpinan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan agenda rapat yang baik membantu semua peserta memahami alur diskusi sehingga diskusi lebih fokus dan mencapai tujuan rapat. Jadi jawabannya yang B ya. Untuk memastikan semua peserta memahami alur diskusi. Selanjutnya, apa tanggung jawab staf administrasi terkait distribusi bahan rapat? A. Menyerahkan bahan rapat hanya kepada pimpinan. B. Mengirimkan bahan rapat kepada peserta sebelum rapat. C. Menggandakan bahan rapat setelah rapat selesai. D. Memberikan bahan rapat hanya dalam bentuk fisik. E. Menyimpan bahan rapat tanpa mendistribusikannya. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan staf administrasi bertanggung jawab untuk mengirimkan bahan rapat kepada peserta sebelum rapat agar peserta memiliki waktu untuk mempelajari dokumen yang diperlukan. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman, mengirimkan bahan rapat kepada peserta sebelum rapat dimulai. Selanjutnya, setelah rapat selesai, tugas staf administrasi yang paling penting adalah A. Membubarkan peserta rapat dengan segera. B. Mengatur ulang agenda untuk rapat berikutnya. C. Menyimpan bahan rapat di tempat yang aman. D. Menghapus dokumen rapat dari sistem komputer. Atau E. Menyusun laporan hasil rapat atau notulen. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya teman-teman ya. Jadi tugas penting staf administrasi setelah rapat adalah menyusun laporan hasil rapat atau notulen sebagai dokumentasi resmi yang mencatat hasil diskusi dan keputusan rapat. Jadi jawabannya yang E teman-teman, menyusun laporan hasil rapat atau notulen. Selanjutnya, apa tugas utama staf administrasi dalam pengelolaan dokumen surat menggunakan teknologi informasi? A. Menyusun surat dengan tulisan tangan agar terlihat resmi. B. Mencetak semua surat untuk keperluan arsip manual. C. Memanfaatkan aplikasi manajemen dokumen untuk pencatatan dan pengarsipan. D. Menyimpan semua dokumen tanpa pengelompokan. Atau E. Mengandalkan pengarsipan fisik tanpa memanfaatkan teknologi. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang C.
Pembahasan staf administrasi menggunakan teknologi informasi untuk mencatat dan mengarsipkan dokumen secara digital melalui aplikasi manajemen dokumen yang lebih efisien dibandingkan sistem manual. Jadi jawabannya yang C ya, memanfaatkan aplikasi manajemen dokumen untuk pencatatan dan pengarsipan, tentunya secara digital. Selanjutnya, fungsi utama dari sistem manajemen dokumen berbasis digital adalah A. Menambahkan fitur estetika pada dokumen surat. B. Menyimpan dokumen fisik di lokasi terpisah. C. Mempermudah pencarian, pengelolaan, dan pelacakan dokumen surat. D. Mengurangi jumlah surat yang diterima instansi. Atau E. Mengganti seluruh dokumen lama dengan versi elektronik. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C tentunya teman-teman. Pembahasan sistem manajemen dokumen berbasis digital dirancang untuk mempermudah pencarian, pengelolaan, dan pelacakan dokumen sehingga meningkatkan efisiensi kerja staf administrasi. Jadi jawabannya yang C teman-teman ya, mempermudah pencarian, pengelolaan, dan pelacakan dokumen surat. Selanjutnya, dalam pengelolaan dokumen surat secara digital, keamanan data dapat ditingkatkan dengan A. Membuat dokumen dapat diakses oleh semua pegawai. B. Memberikan akses hanya kepada staf yang berwenang. C. Menyimpan dokumen di folder publik agar mudah ditemukan. D. Menghapus dokumen setelah 1 bulan. E. Mengandalkan sistem tanpa pengaturan kata sandi. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan keamanan data dapat ditingkatkan dengan memberikan akses hanya kepada staf yang berwenang sehingga dokumen sensitif tidak disalahgunakan. Jadi jawabannya yang B ya. Memberikan akses hanya kepada staf yang berwenang. Selanjutnya, tugas staf administrasi dalam pengelolaan surat keluar menggunakan teknologi informasi mencakup A. Membuat konsep surat dan mengirimkannya secara manual. B. Menandatangani surat atas nama kepala instansi. C. Mencatat, mengunggah, dan mendistribusikan surat secara digital. D. Mengarsipkan dokumen fisik tanpa melibatkan sistem digital. Atau E. Membiarkan pimpinan membuat surat secara langsung. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan staf administrasi bertanggung jawab untuk mencatat, mengunggah, dan mendistribusikan surat secara digital, termasuk melalui email atau sistem pengiriman elektronik. Jadi jawabannya yang C ya. Mencatat, mengunggah, dan mendistribusikan surat secara digital. Selanjutnya, apa manfaat penggunaan teknologi cloud dalam pengelolaan dokumen surat? A. Membuat dokumen dapat diakses dari mana saja dengan koneksi internet. B. Menghilangkan kebutuhan untuk mencetak dokumen. C. Mengganti kebutuhan staf administrasi dalam pengelolaan dokumen. D. Mengurangi jumlah surat yang perlu dibuat. Atau E. Menyimpan dokumen hanya dalam perangkat lokal. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang A teman-teman ya. Pembahasan teknologi cloud memungkinkan dokumen dapat diakses dari mana saja dengan koneksi internet, sehingga meningkatkan fleksibilitas dalam pengelolaan dokumen surat. Jadi jawabannya yang A ya, membuat dokumen dapat diakses dari mana saja dengan koneksi internet. Selanjutnya, apa tugas utama staf administrasi dalam pelayanan publik di kantor pemerintahan? A. Menentukan kebijakan layanan kepada masyarakat. B. Memberikan layanan administrasi sesuai kebutuhan masyarakat. C. Membatasi akses masyarakat ke layanan publik. D. Mengarahkan semua tugas kepada pimpinan tanpa tindakan awal. Atau E. Mengabaikan keluhan masyarakat jika tidak relevan. Jawabannya adalah jawaban yang benar adalah yang B tentunya ya. Kita lihat pembahasan.
tugas utama staf administrasi dalam pelayanan publik itu adalah memberikan layanan administratif seperti pengarsipan dokumen, pengurusan surat-surat, atau informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi jawabannya yang B, teman-teman ya. Memberikan layanan administratif sesuai kebutuhan daripada masyarakat. Selanjutnya, apa langkah pertama yang harus dilakukan staf administrasi saat melayani masyarakat yang membutuhkan dokumen resmi? A. Langsung memberikan dokumen tanpa memeriksa kelengkapan persyaratan. B. Memeriksa kelengkapan berkas yang diserahkan masyarakat. C. Menunda proses hingga pimpinan tersedia. D. Mengarahkan masyarakat ke instansi lain tanpa verifikasi. Atau E. Menyimpan dokumen untuk diproses pada hari lain. Yang benar adalah ya, kita lihat. Ya, jawaban yang benar itu adalah yang B, teman-teman ya. Pembahasan langkah pertama adalah memeriksa kelengkapan berkas yang diserahkan masyarakat untuk memastikan dokumen dapat diproses dengan benar ya. Misalnya masyarakat datang untuk buat surat izin ya, atau surat rekomendasi dan lain sebagainya. Maka tugas staf administrasi tentunya dia memeriksa dulu kelengkapan berkas yang diserahkan masyarakat. Nah, sudah cukup atau tidak? Itu langkah pertama. Jadi jawabannya yang B ya, teman-teman. Selanjutnya, dalam memberikan pelayanan publik, staf administrasi harus mengutamakan prinsip A. Kepentingan instansi di atas segalanya. B. Kerahasiaan tanpa memberi informasi. C. Profesionalisme, transparansi, dan kecepatan pelayanan. D. Pelayanan hanya kepada individu tertentu. Atau E. Membatasi jumlah layanan yang diberikan setiap hari. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C, teman-teman. Pembahasan staf administrasi harus menjalankan prinsip profesionalisme, transparansi, dan kecepatan untuk memberikan pelayanan publik yang optimal dan memuaskan. Jadi jawabannya yang C ya, teman-teman. Profesionalisme, transparansi, dan kecepatan pelayanan. Selanjutnya, salah satu tugas penting staf administrasi dalam pelayanan publik adalah A. Mengabaikan pengaduan masyarakat yang dianggap sepele. B. Memberikan informasi yang jelas dan akurat terkait prosedur layanan. C. Mengambil alih tugas dari pimpinan dalam menyusun kebijakan. D. Memperlambat proses agar masyarakat lebih memahami prosedur. Atau E. Menyimpan data masyarakat tanpa ada pengelompokan. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu yang B tentunya ya, teman-teman. Pembahasan tugas penting staf administrasi adalah memberikan informasi yang jelas dan akurat terkait prosedur layanan untuk memastikan masyarakat dapat mengakses layanan dengan mudah ya. Jadi jawabannya yang B, memberikan informasi yang jelas dan akurat terkait prosedur layanan. Selanjutnya, teknologi digital dapat membantu staf administrasi dalam pelayanan publik dengan cara A. Membatasi jumlah masyarakat yang dilayani setiap hari. B. Menghapus kebutuhan layanan tatap muka sepenuhnya. C. Memberikan akses informasi dan layanan secara cepat dan efisien. D. Mengganti peran staf administrasi sepenuhnya. Atau E. Menunda pengolahan data hingga sistem selesai diperbarui. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C, teman-teman ya. Pembahasan teknologi digital membantu staf administrasi dengan memberikan akses informasi dan layanan secara cepat dan efisien, seperti melalui aplikasi atau website layanan publik. Jadi jawabannya yang C, teman-teman ya. Memberikan akses informasi dan layanan secara cepat dan efisien. Selanjutnya, tugas utama staf administrasi dalam pengolahan data secara elektronik adalah A. Menyimpan semua data di folder fisik tanpa pendataan elektronik. B. Mencatat, menyimpan, dan mengolah data menggunakan perangkat lunak yang tersedia. C. Menyusun data tanpa perlu memperhatikan keakuratan. D. Menghapus data yang tidak relevan tanpa konfirmasi. E. Mengalihkan seluruh tugas
pengelolaan data kepada pihak eksternal? Jawabannya adalah ya, jawabannya yang B, teman-teman ya. Pembahasan tugas utama staf administrasi ya adalah mencatat, menyimpan, dan mengolah data menggunakan perangkat lunak untuk memastikan data terorganisir dengan baik dan mudah diakses. Yang B ya, mencatat, menyimpan, mengolah data menggunakan perangkat lunak yang tersedia. Selanjutnya, apa manfaat utama penggunaan perangkat lunak pengolahan data bagi staf administrasi? A. Mempermudah manipulasi data tanpa jejak. B. Memungkinkan penyimpanan data hanya dalam perangkat lokal. C. Menghapus kebutuhan akan pengawasan staf lain. D. Menghindari kesalahan dalam pengarsipan manual. Atau E. Membatasi pengelolaan data pada jenis tertentu. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan penggunaan perangkat lunak pengolah data membantu menghindari kesalahan dalam pengarsipan manual, meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data atau pengolahan data ya. Jadi jawabannya yang D ya, menghindari kesalahan dalam pengarsipan manual. Selanjutnya, dalam pengolahan data elektronik, staf administrasi harus memprioritaskan A. Kecepatan dalam memasukkan data tanpa memperhatikan kualitas. B. Keamanan, keakuratan, dan aksesibilitas data. C. Menyimpan semua data dalam satu folder tanpa pengelompokan. D. Menghapus data yang jarang digunakan secara berkala. Atau E. Membatasi akses hanya kepada staf administrasi. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B, teman-teman. Pembahasan staf administrasi harus memprioritaskan keamanan, keakuratan, dan aksesibilitas data ya. Jadi aksesibilitas data agar data dapat diolah dengan aman dan dimanfaatkan secara efektif. Jadi jawabannya yang B, teman-teman ya. Keamanan, keakuratan, dan aksesibilitas data. Selanjutnya, apa langkah pertama yang harus dilakukan staf administrasi dalam mengolah data baru secara elektronik? A. Menyusun laporan langsung tanpa memeriksa data. B. Memasukkan data tanpa menggunakan format standar. C. Memastikan data yang akan diinput valid dan sesuai kebutuhan. D. Menghapus data yang tidak diperlukan. Atau E. Menggunakan perangkat lunak tanpa pelatihan. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang C ya. Pembahasan langkah pertama adalah memastikan data valid dan sesuai kebutuhan sebelum diinput. Ini untuk menghindari kesalahan dalam pengolahan data elektronik ya. Jadi jawabannya yang C. Memastikan data yang akan diinput itu valid dan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan staf administrasi untuk menjaga keamanan data elektronik? A. Memberikan akses kepada semua pegawai tanpa batasan. B. Mengandalkan sistem otomatis tanpa pengawasan manual. C. Menggunakan sistem kata sandi dan membatasi akses sesuai kewenangan. D. Menyimpan data di perangkat lokal tanpa cadangan. Atau E. Mengabaikan pembaruan sistem keamanan perangkat lunak. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah tentu yang C ya. Pembahasan keamanan data elektronik dapat dijaga dengan menggunakan sistem kata sandi dan membatasi akses hanya kepada pihak yang diberi wewenang atau yang berwenang, sehingga mencegah daripada penyalahgunaan data ya. Jadi yang C, teman-teman ya. Jadi menggunakan sistem kata sandi dan membatasi akses sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Jadi jawabannya yang C. Baiklah teman-teman, itu tadi sudah kita simulasikan ya. Sudah kita latihan soal sebanyak 45 soal untuk soal P3K kompetensi teknis pengadministrasi perkantoran. Mudah-mudahan
Dengan banyaknya kita belajar, membaca, dan latihan, itu memudahkan di saat nanti kita menjawab soal-soal pas ujian. Dan pada akhirnya teman-teman, hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.